Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala babu tasmiyati 'indal wudu. Ini tentang bab kita membaca basmalah ketika kita mau berwudu. Qala wa bihi lai qala akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim qala anba'ana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Tsabitin wa qadatu an Anasin qala talaba ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ma ahadin minkum ma'un wada'a yadahu fil ma'i wa yaqulu tawadda'u bismillah. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon meminta sebahagian sahabat sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Bagaimana kita mau wudu ini? Gitu bahasanya, wuduan tempat wudu. Tentu beda di kita padang pasir dengan padang panjang ya. Wuduan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hal ma ahadin minkum ma'un. Nabi, ada tak kamu punya air? Ya, wadahu yadahu fil ma, maka Nabi air tadi ada ditaruh Nabi kedua belah tangannya di air itu. Ya. Wa yaqulu tawaddau bismillah. Wudulah kamu. Wudulah kamu bismillah, kata Rasulullah. Para'aitul ma yakhruju min baina asabi' hatta tawaddau min indi akhirihim. Maka sahabat Nabi, aku lihat air yang keluar daripada jari-jari Rasulullah sehingga berwuduklah semuanya sampai akhir daripada yang berwuduk itu. Tanya sahabat Nabi tak? Tuh diletakkan air memancar di jari-jari beliau. Qala Tsabitun qultu li Anasin kam turahum. Sayyidina Tsabit berkata kepada Anas, kam turahum, berapa kau lihat itu orangnya? Banyaknya berapa? So, dia ketika yang mau wudu semua itu. Qala nahwan min sab'ina. Itu orangnya lebih kurang 70 yang berwudu itu. Itu Rasulullah. Dia sama sekali tidak pernah kecewakan orang, apalagi sahabatnya, tidak pernah kecewakan dia. Makanya akhlaknya halal Quran. Maka dia wa ammasaila fala tanhar. Yang minta itu jangan dibentak, kasih atau ngomongkan yang baik. Kita coba-coba begini, mau mengeluarkan duit di kantong aja kan, saya nalur labi kan, itu hantu belau semua itu. Ada kan televisi kan, punya ketangkep kan, duit. Ya, ini air keluar daripada jari, itu mukjizah. Kenapa dikatakan mukjizah? Ajzun itu maknanya lemah. Ya, orang ajizah orang tua laki-laki yang lemah, ajizah orang laki perempuan yang lemah, ajiz. Jadi mukjizah itu siapapun makhluk tidak akan bisa mendatangkan sebagaimana diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul bentuk tersebut itu. Satu pun tidak bisa. Itu namanya mukjizah. Dan kau coba-coba nanti di rumah pasang ember kan, taruh air. Ya, sim salabim abrakadabra tres
Tahu kan? Itu bukan tidak bisa. Ilmu tidak bisa dituntut, tidak bisa. Itu mukjizat. Tidak bisa dituntut. Bagaimana diminta? Tidak bisa. Makanya itu hal-hal yang tidak patut. Makanya kalau kau berdoa, tidak usah juga berdoa. Ya, doanya minta hidangan dari langit, tidak usah. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, tidak usah. Itu bukan hak kita. Ini imam kan berdoa gitu. Rabbana hablana min azwajina. Kawin aja belum? Nah, qurrata a'yun menjadi penyejuk mata. Waj'alna, dijadikan mereka itu pimpinan kami, mimpin kami dari segala bidang. Mana anak model begitu? Doalah yang Rasulullah ajarkan. Itu bukan hak kita doa itu. Ada doa yang bukan hak kita untuk berdoa. Ya tadi. Mana yang lain lagi pada meninggal? Sepi tambah takut ya. Dan takut sama Quran, takut sama ustadznya dia. Lama-lama grup ashabus sunan ini tinggal ini. Tahu ashabus sunan yang pakai sunnah Rasulullah cuma Pak Ikon. Hilang semua tuh yang belau-belau itu. Rekam lah itu ya. Ini kita baca sunnah. Aku lihat, perhatikan ya. Mudah-mudahan hilang semualah. Hati-hati deh Ustaz, kalau doanya guru tuh kan bahaya dia bilang. Enggak lah. Ya enggak, kalau doanya Nabi hati-hati. Kalau guru enggak lah. Apalagi ibu guru macam Mupawa ini. Jauh lah itu ya. Allah. Sabbal khadimu al-ma'a ala rijli lil wudu. Ala rijli atau rajul? Ala rajul. Menuangkan seorang pembantu akan air atas tuannya laki-laki untuk wudu. Jadi kalau punya bos, tuangkan. Itu kalau kita doang gitu biasanya ada maunya tuh. Ya. Nuangkan, temannya nuangkan siapa boleh tidak? Iya. Wa bilai qala akhbarana Sulaiman ibnu Daud wal Haris ibnu Miskin qira'atan, bacaan. Alaihi wa ana asma'u wal labdu lahu an ibni Wahbin an Malik wa Yunus wa Amr ibn al Harith anna ibn Shihab akhbarahum anna an Abbad bin Ziyad an Urwah bin al-Mughirah annahu sami'a abahu yaqulu sakabtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina tawadda fi ghazwati Tabuk famasaha alal khuffaini faqala Abu Abdurrahman lam yadhkur Malikun Urwah bin al-Mughirah. Hadis tersebut ini dikatakan anau sami'a abahu yaqul, dia mendengar dari bapaknya daripada hadis ini terus menurun. Sakabtu ai sababtu, ya sakabtu aku tuangkan, ya sabba yusubbu kalau pakai ba dua gimana? Sababtu ya. Aku tuangkan atas Rasulullah SAW hina tawadda'a, ketika beliau berwudu fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Dia ada nama syari, ada ghazwah. Jadi kalau ghazwah Nabi yang memimpin ini. Ghazwah Tabuk itu daerah ke Madinah sana, daerah Tabuk. Famas al-khuffaini, Nabi ketika wudu itu beliau ternyata cuma menyapu atas kedua belah sepatunya gitu. Berarti beliau itu sudah bersuci sebelumnya. Jadi kalau kamu tidak batal, kamu wudu tak batal, kau pakai sepatu. Mau wudu lagi, silakan boleh yang batal dulu itu ditabrid namanya, untuk mendinginkan. Panas-panas kan, boleh dipercikkan. Ya. Qala Abu Abdurrahman lam yadhkur Malikun Urwah bin al-Mughirah. Abu Abdurrahman berkata tidak disebut nama Malik Urwah ibn al-Mughirah. Jadi artinya boleh orang ketika menuangkan kepada seorang air wudu.
Kalau kita mungkinlah suami istri bisa ya. Kalau kau minta kemanjaan. Hah? Ya, ada kan? Ya. Allah. Al-wudu'u marratan. Wudu cuman sekali-sekali, sekali muka, sekali tangan, semua sekali-sekali. Kenapa? Ya, karena satu kali itu wajibnya 3, sunnahnya 5 habis air. Nah, makanya bisa wudu segini banyaknya, karena marratan cuma sekali. Semua sekali ya. Nah, jadi kalau musim itu walaupun air banyak boleh sekali-sekali wudu. Jangan banyak-banyak itu air, mentang-mentang pipanya begitu sor. Janganlah begitu. Ya dah, kamu ngerti karena berpahala Anda. Kenapa? Kurang air itu kan pakai dinamo naikkannya. Dinamo itu pakai listrik pakai duit. Sama, ini lampu terlalu banyak, sikit kecilkan, kipas terlalu banyak kecilkan. Duit semua kan? Duit. Nah, kalau masih bisa dimurahkan kenapa mesti mahal-mahal? Itu masuk Rasulullah tuh, untuk kalau bisa sekali-sekali marratan satu kali gosok ini satu-satu semua. Ngerti? Wa bilai qala akhbarana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsana Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Ibn Abbas qala ala ukhbirukum bi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas berkata, mau tidak kamu semua aku beritahukan bagaimana wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia bilang Fatawadda marratan, beliau berwudu sekali-sekali. Bukan sekali-kali besok sekali lagi, enggak. Sekali muka, sekali tangan, sekali itu macam mana tuh? Ini bahagia salat 10 kali wudu sekali. Enggak. Marratan sekali marratan wahidah. Sekali tangan, itulah terus ya. Tuh kalau kau pengen, tuh. Jadi kalau Ibnu Abbas yang datang, oh iya sahabat Nabi. Kalau kau ngomong ini wudu Nabi, botak kau. Ngerti dah. Nah, belajar baik-baik nah ya. Jadi kalau kau nak ngajar di luar nanti disimpang-simpang sana sini tuh, kau belajar dulu baru kau nak jadi bos. Jangan ngaji sana sini ngaji kagak. Itu nanti apa tuh? Bisa menyesatkan orang lain. Sana situ, sana sini, pergi sana sini, ujungnya sana begitar, situ joget. Itu dibilang ustaz. Apa ini model begitu? Paham? Ngaji baik-baik. Ini ada orang hijrah aja sebentar, bilang taubat atau balik lagi. Astagfirullah. Nih 2 kali direkam, lihat. Kiraman katibin, lihat. Kiraman katibin. Ya Latif. Yang tidak dengar 24 jam nih, besok habis lagi kan? 24 jam. Jadi wudu boleh sekali, makanya boleh nyemplung ke sungai. Stop, aku wudu. Sekali itu sudah angkat atas. Ngerti? Babul wudu'i salasan. Wudu 3 kali. 3 kali semua ya. Kali juga. Wa bilai qala akhbarana Suwaid bin Nasr qala anba'ana Abdullah bin Mubarak qala anba'ana Al-Auza'i qala haddatsani Al-Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab anna Abdullah ibn Umar tawadda'a salasan. Ini Abdullah bin Umar itu adalah anak Umar bin Khattab. Dia berwudu 3 kali. Yusnidu dalika, disanatkan. Kemana sanatnya? Aku ambil. Kemana? Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, aku begitulah aku lihat juga Nabi. Ngerti? Kalau kau sanat kau kemana? Jadi kalau mesti ada sanatnya. Oh, sanatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kan? Orang ketika baca apa namanya ini? Simtad Dorar saya kan? Ya Imam Arus liya sanadi anta ba'dallah mu'tamadi babi dunya ya
wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Sanadnya Rasulullah. Bukan kau kasih sanad orang berniqab. Habis kena tangkap. Perempuan kena sekap. Paham? Ya, dia bilang mau. Ya Allah, inilah tadi. Hati-hati itu, rusak nanti. Tudzulin mudhib. Itu bisa merusak, sesat menyesatkan. Hati-hati ya. Ini sekarang banyak. Rasulullah betul ngomongnya. Tidak keliru, Nabi ada nanti guru-guru ustaz-ustaz yang jahat-jahat itu ada akhir ummati. Ya betul. Jadi tiga, itu Rasulullah. Nah, jadi kita kan tidak salah. Nabi tak pernah duduk 2 kali. 1 atau 3 kali. Jangan bilang kalau bilang 3 kali, Nabi sekali wuduk 3 kali. Habis wuduk 3 kali. Tidak begitu. Artinya 3 kali melakukan setiap anggota wuduk itu. Ya. Just hadisnya. Kenapa dia mau tanya sambil? Dia mau tanya. Tuh, makanya kalau duduk begitu dari luar tuh, jaga airnya. Ketika ini dibuka terus. Kalau ke sini tidak apa-apa, tanah Arab sana, bukan main tuh air. Kadang-kadang seliter air itu 2 liter bensin. Mana 3 liter bensin, mahal. Ya, tuh, kita enak negeri kita nih buang sana. Bagaimanapun juga itu jangan model begitu. Rasulullah la tusrif walau kunta fi nahrin jarrin. Jangan kamu boros Nabi sekalipun kamu di sungai yang mengalir. Tetap gaya wudu itu. Ngerti? Ya. Kalau misalnya tempat wudu itu kayak di atasnya dikasih bak, dialirkan untuk berwudu, kemudian air yang jatuh itu dibalikkan ditampung lagi untuk wudu selanjutnya, boleh tidak? Bak besar, ya lah, pakai pipa masing-masing. Kemudian airnya naikkan ke atas balik ya, hebat kau. Bak tidak bisa, kalau sungai bisa, sumur bisa. Karena sumur dia meresap dia kembali berganti. Kalau bak apa yang digantikan? Kalau kencing lah kau. Dia kan macam ini, marmer semua, tidak bisa. Masih dibalikkan lagi air kan? Diaur ulang, apa? Aur ulang. Beda aur ulang tuh kalau tanah. Karena di pembersih tanah itu. Kalau semua tidak bisa. Nah, cobalah kau pergi ke hotel Abadi Jambi itu, kau berak kencing situ, kejar yang punya jaga kau. Daur ulang sudah mandi masing-masing, tanda orang. Betul tak? Nah, tapi kalau di sungai, di laut, tidak apa-apa. Dari siapa? Di jauh-jauh gini kan orang aja. Betul. Itu menandakan kan dengan tidak disangka ada hukum. Paham tak? Oh, itu boleh. Ngerti? Iya. Coba kawan bikin bak di rumah, kau kencing. Ngamuk orang. Kita orang mati jadi hantu nih. Nah. Ya. Jadi hukum itu secara tidak langsung sudah mengena, sudah orang pikir-pikir, wah ada cocok ini. Ngerti? Nah, jadi kalau di sungai tidak apa-apa, di laut dia tidak apa-apa karena dia meresap, adakan kembali ya ventilationnya. Tahu tuh? Ya. Yang kau katanya tidak bisa. Kenapa masih ada? Ya, ingat ya. Apalagi air kelapa jualan, masukkan ke bawah itu. Nah, ini jual kelapa, masukkan air dalam bak, didaur ulang. Kasih gula aja, gula merah. Udah minum masing-masing. Ya ilaha illallah. Itu ya. Kenapa? Nah, dia mau tanya lagi. Kau gelisah nampaknya, nanya apa? Masalah sanad hadis. Misalnya kita kan kita nggak berguru, misalnya kita baca hadis dari Google atau apa gitu kan? Dari buku tertentu. Iya. Terus itu apa sanad? Iya, sanadnya Google juga. Bisa diamalkan lagi. Bagaimana ngamalkan di Google? Siapa guru kau? Google. My teacher Google. Nah, maksudnya riwayatnya ada di situ. Iya, Google tadi riwayatnya. Ya, jadi sebagusnya ada gurunya tanya, minta tuh sanadnya. Ini dari mana? Ini hadis ini begitu. Paham enggak? Sanad itu artinya dari kita sandar ke mana? Ada hadis dirayah, ada hadis riwayah. Ini ke atas siapa tuh? Begitu kalau kita Google ya Google itu sudah. Google itu kalau bahasa kita EO-nya itu double. Ingat ya? Google. Kalau bahasa Inggris lagi gagal. Paham enggak? Gagal kalau di Google terus. Itu aja lah.
Sekarang orang sanad di Google, mau kawin di Google, punya duit tak ada, awak gagal. Ya, belajarlah di kitab begini, ya. Nah, itu minta sanad. Ya, itu saja. Kita tahu dari situ, entah Yahudi Nasrani dia tak tahu kita, entah fasik, entah kafir, tak tahu kita di Google, betul tidak? Nah, karena yang bikin itu orang-orang itulah, betul tidak? Itu saja. Kita tidak tahu kisahnya itu. Jadi kalau belajar, punyalah kitab di rumah, belajarlah juga, bertanya sana sini, tidak masalah. Karena as-su'alu nisful ilm, bertanya setengah ilmu. Ya, memang mencangkuk lebih cepat. Kalau kita nanam mangga kan cangkuknya di atas, cangkuknya enggak. Nanam cepat kan? Cepat dia mencangkuk paling cepat buahnya, cepat pula matinya. Nah, tuh. Kau enggak bisa diambil dari mana kau ambil kata sana dari mana kau? Google, Pak. Kata orang. Mesti gitu kan? Iya, itu aja lah. Bisa baca ini sengaja nanti supaya ada sanadnya ini. Sudah ijazahnya sudah selesai nanti ijazah ada. Oh, ini ijazah kamu dari saya guru seperti itu. Sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab. Kalau bisa cari kitabnya nanti terjemahan silahkan. Tapi terjemahan itu banyak hilang semua tuh. Ya, supaya itulah tadi kita berubah lagi gayanya ya. Itu saja. Ada yang mau tanya di belakang? Jelas itu. Tidak apa-apa kalau tanya. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Kamu wakili tidak apa-apa. Mungkin dia ini tidak mau bertanya, takut dia kena kaprokin. Ya. Qala sifatul wudu. Bagaimana? Ghuslul kaffain. Jadi sifat, kenapa sifat wudu tidak hal wudu? Kalau hal itu dia berubah. Kalau sifat tidak. Jadi wudu itu sejarah begitulah sudah Quran mengatakan begitu sampai sekarang yang melakukan tetap itu wudu. Ada beda wudu? Tidak. Cuman gaya orang lah lain. Maka ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum shalah faghsilu wujuhakum. Tetap cuci. Ya, sifat itu tidak berubah. Sifatul wudu'i ghuslul kaffaini ketika mencuci kedua belah kaf ini. Apa namanya ini? Tapak tangan. Qala bila khabarana Muhammad bin Ibrahim al-Bisri an Bishr bin al-Mufaddal an Ibn Aun an Amir Sya'bi an Urwah bin al-Mughirah an al-Mughirah wa an Muhammad bin Sirin an rajulin hatta raddu ila al-Mughirah qala Ibn Aun wal ahfadhu haditha dha min hadithin dhannu dha anna al-Mughirah qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Jadi Sayyidina Mughirah berkata kami bersama Nabi dalam musafir. Faqara'a dhahri bi'asan. Apa perkara artinya? Mengetuk. Ya, ini Nabi. Dengan apa? Dengan tongkat. Kita di depan lagi. Boleh ya enggak ya. Ketok bukan pukul, ketok. Kalau dipukul daraba mananya? Qara itu di ketok. Ya, kalau daraba tuh kuat ngukulnya. Ada asalnya. Kanat mahu fa'adala wa adaltu ma hatta atakadha wa minal ardi fa anakha thumma talaqa qala fa dhahaba hatta tawara anni thumma jaa fa qala amaka ma'un wa ma'i satihatun li fa ataituhu biha fa baraktu alayhi fa ghasala yadayhi wa wajhahu wa dhahaba liyaghsila dira'aihi wa alayhi jubbatun syamiyatun dhayiqatul kummaini fakhraja yadahu min tahtil jubbati faghasala wajhahu wa dhira'ihi wa dzakara min nasiyati syai'an wa imamatihi syai'a. Dulu ya. Nabi ketika mengetok apa namanya itu? Ya pundak si sahabat tadi Mughirah. Kanat mahu yang bersamanya fa'adala wa adaltu mahu. Maka aku menyamakan dia dengan aku. Bagaimana cara kita sebut itu? Aku lihat Nabi berhadapan hatta kada sampai datang begini-begini minal ardi di bumi. Fa anakha itu sama apa di situ? Berhenti. Ya. Fa anakha ya fatawaqqafa. Maka Nabi stop di situ. Berhenti. Summa talaqa. Kemudian pergi lagi. Summa dhahaba. Qala fadhahaba hatta tawara anni. Pergi dia sampai aku tak tengok lagi. Tawara anni itu sehingga dari saya lagi. Tawara al-hijab, tawara syams.
Ya itu mana ya? Summa jaa, mendatang beliau lagi. Faqala amaka ma'un, kau punya air? Wa ma'i safihatun li, aku punya safihatun. Itu apa namanya? Empat dari kulit. Iya, orang Arab tuh apa dari kulit. Kalau kulit potong kambing 1 ekor dikeluarkan dari tangannya, kambing itu copot, buka dari dalam, tarik, diikat ujung ke ujung, ya, di kepala itu masukkan air di situ, bersihkan di samak, bersihkan, nanti taruh di depan mobil. Jadi kalau di padang pasir jalan tuh jalan dingin tuh air tuh di depan tuh. Di depan mobil taruh keliling di kulit kambing itu. Nah, makanya sekali-kali bertetangga dengan kambing supaya tahu dingin atau kagak. Jadi kita kalau bikin laban, tahu laban? Nah, fermentasi yogurt itu ya. Nah, tehiru begitu juga masuk, digoncang. Tuh, goncang gitu dia ya. Itu goncang dia, macam orang bikin es apa dah? Kalau orang bikin es kan, dia gini kan es. Nah, disimpan itu apa? Ada tukang es di sini. Ada es batu dikasih garam, tengahnya gua diputar jadi es batu, tidak es krim dia, berarti. Ya, ini apa tuh? Pate itu aku datangkan tempat yang dari kulit tadi. Fabraktu alaihim, maka aku tuangkan air wasabtu, aku tuangkan alaihi faghasala yadayhi. Nabi mencuci ya 2 belah tangannya, bukan? Wa wajhahu, wajahnya, tangan, wajah, wadah balik sila dirai. Kemudian Nabi pergi untuk mencuci sampai ke sikunya ya. Loh, zira'i ini apa namanya? Hastanya nih ya. Wa alai jubbatun syamiyatun, dia punya jubbah. Jubbah itu baju besar berarti ya. Jubbah yang lengannya besar, jubbah. Enggak ada baju koko dia. Yang punya koko itu kalau cuma tuh Cina koko juga pasar tuh. Ada enggak? Ada. Koko kan? Eko ada juga kan? Risko ada juga kan? Koko juga ada kan? Koko, burung kakak tua tuh koko juga, betul? Banyak koko. Kalau koko coklat koko juga. Tengok nih, tengok baju. Kemudian Nabi SAW, syamiyat dhiyaqatul kumain. Ternyata baju ini tidak lebar ininya, ya, agak sempit dikit ya. Fakhraya yadahu, keluar Nabi minta tijubati, tangan dikeluarkan atas jubah tadi ya, keluarkan. Faghasala wajahu wa dhira'i, kemudian Nabi mencuci wajahnya, kedua lengan dhiraknya hastanya, wa dzakara min nasiyatihi. Apa tuh? Dan disebutlah min nasiyati. Nasiyati apa ini? Nih nasiyahnya apa nih? Ubun-ubun. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Quran itu ada. Nasiyah. Ya, jubah apa itu? Syai'ah, sedikit aja set begitu kan. Wa imamatihi, Nabi imamah. Artinya pakai pakai sorban begini. Jadi sedikit di sininya sedikit. Dia pakai sorban berarti sorban gulung ini, paham enggak? Kalau di sini. Nah, sorban kan Nabi kan? Ya, imamah. Jelas? Dikit aja syai'an itu secuil aja lah, gini kan lah. Artinya pelajaran. Bahwa kepala itu boleh sini, boleh sini, boleh sini. Jangan ini jenggot, nggak ini akar gigi, lain kumis, ngerti? Ya, tapi udah pakai imamah, sorban ya. Qala Ibnu Aunin la ahfadhu kama urid. Aku tidak menjaga nih gimana caranya supaya aku inginkan. Tsumma masaha al-khuffain. Kemudian dicuci. Nabi menyapu cuma atas kedua belah sepatunya. Nanti sudah wudu kan? Nah, jadi diajarkan orang ketika dalam perjalanan itu, mungkin kita sekarang mandi sudah bersih segala-gala, kita sudah wudu, satu ketika kita mau wudu lagi, dabrit, boleh ketika mencuci kaki itu cuma disapu di atas tok. Di atas dah aja. Sepatu ya. Summa qala hajatak. Keperluan kamu lagi? Kalau salah. Qultu ya Rasulullah, laisat li hajatun. Dia bantu Nabi kalau dia orang membantu dia bilang, "Kau hajat kau apa?" Bukan Nabi bilang minta upah apa, enggak, mau kamu apa. Begitu bagus seorang guru tuh. Nah, dikasih persen muridnya. Beda, gurunya minta persen sama muridnya. Kalau kita ada kan, muridnya minta sumbangan dari murid. Rasulullah tidak, dia malah ngasih muridnya.
Kalau dibantu, kenapa? Pas al-anni mau apa? Begitu, indah kan? Ada tak guru yang model begini? Tak ada. Rasulullah. Paling-paling kita mau ngikut 10 menit ujungnya, jago bisa. Itu pun berat. Laisat li hajatun faji'na waqad amman nas. Kami datang waqad amman nas. Apa itu maksudnya? Menghampiri rombongan. Kami hampir rombongan. Amman nas itu bilang, oh ya. Abdurrahman bin Auf waqad shalla bihim. Kami dekat Abdurrahman bin Auf itu waqad shalla bihim rak'atan min salati subh. Kami datang ke rombongan itu, ternyata Abdurrahman bin Auf grupnya salah satu rakaat subuh. Padhahabtu liudinahu panahani fasallaina madrakna wa qadaina ma subiqna. Maka kami pergi liudinahu, minta izin, karena itu panahani fasallaina ma adrakna, maka ditegah, nantilah jangan jauh-jauh, ini sudah subuh nih, kami salatlah sedapatnya, yang selebihnya wa qadaina ma subiqna. Jadi kami qada yang telah lalu. Artinya jangan bekejar-kejar sana sini nanti dalam ngos-ngosan kita. Artinya gimana? Inilah dasar bahwa ketika salat itu mungkin dapat dikejar supaya jangan dapat terbuang waktu, salatlah sedapatnya kamu, yang lain nanti kamu akan bayar di lain waktu. Paham? Ini orang disepakat sudah sembahyang subuh, kalau nak ngejar-ngejar ke sini, ngos-ngosan di jalan macam mana? Karena kalau ngos-ngosan itu makruh hukumnya. Allah. Ya kadang orang ngejar-ngejar sembahyang kan makruh hukumnya. Kelambatan di makruh juga hukumnya. Lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah katanya. Balik gimana lagi kan? Makruh juga. Ya, itu tadi. Jadi pandai-pandai. Kan bisa dikirakan kan? Mungkin subuh nih. Mungkin orang menunggu subuh itu biasa setelah adzan mungkin di sini 11 menit, mungkin enggak. Tapi kalau masalah-masalah corona banyak nih, jangan 10 menit lagi, 5 menit. Cepat. Yang imam biasa ngimami 15 menit, bikin 10 menit. Yang dikir 3 menit, bikin 1 menit. Paham enggak tuh? Ini udah tambah corona, orang 2 menit jadi 5 menit. Hebat betul, genit betul imam ini. Ya, orang suruh jaga jaga jarak, jangan dirapatkan. Sausupu kemustau, rapatkan sapnya. Nah, botak ini imam dah ngerti. Kalau kau dah ngerti bahasa Arab, tak usah kau ngomong. Sudah baca qul a'udzu binnas sajalah. Paham tuh? Malikin nas ilahin. Orang kan tak paham. Kalau orang tak apa bilang, "Ustau wastaidu sausupu bakum." Nih imam suruh rapat nih. Walaupun tak paham kan maksudnya gitu kan? Iya, walaupun tak paham orang mesti begitu. Nah, imam mesti ngerti. Iya. Allah Akbar. Itu saja. Tentang hal-hal tersebut ini ya. Gimana? Ada mau tanya? Alhamdulillah paham semua. Ya, kam tagsalani. Berapa kali cuci itu? Ya, cuci. Ghaslun itu sama cuci sama mandi mananya. Tapi ditengok siyaqul kalam setelahnya itu apa. Ya. Tidak mungkin kan ya orang ke sungai itu ngapa mencuci, cewek-cewek mungkin ya dah. Kau nyemplung cuci mandi namanya gitu, masih paham lah ya. Tuh lihat tuh, kalau yang itu lewat kan pakai roda 4 itu kan berarti minta sumbangan, paham lah kan? Iya isilah. Kau nak perai terus, tengok tuh. Air beli, semua beli, botak kau nih. Ya, ngerti bahasanya itu tak? Iya, kok ditanya lagi itu sudah. Wa bilaika khabarana Humaid bin Mas'adah an Sufyan wa ibn Habib bin an Syu'bah an Nu'man bin Salim an ibni Ausin ibni Abi Ausin an jaddihi, dari kakeknya mbahnya nih. Qala ra'aitu Rasulullah sallam istawfa salasan. Tidak, aku tengok Nabi SAW istaufa. Apa itu? Istaukafa. Kafa yakufu itu ini kaf ini istaukafa itu artinya membasuh tapak tangan salasan 3 kali. Nah, ini kan bersih. Kalau 1 kali belum bersih. Sekarang saja bilang
orang untuk cuci masalah COVID-19 ini di 12 menit apa 20 detik ya. Oh, gini. Jangan gini-gini kan sama kau. Ini kan suruh kan? Nah, 20 detik betul. Iya, untung sudah 20 jam suruh kau tahu. Ya, ada sabun situ kan. Jadi kalau kau begini sabun begini kau jangan ingat dulu mak. Jangan tangan saya cuci. Ini yang mudah-mudah ini kadang-kadang pikirannya sudah rusak betul. Sepegang sabun ingat yang lama-lama. Bismillah. Nabi SAW mencuci telapak tangannya 3 kali. Udah kan? Ya. Tengok, dua ya. Al-madmadatu wastinsyaq. Al-madmadah ni artinya berkumur-kumur. Wastinsyaq itu masukkan air ke hidung. Madmadah wastinsyaq. Begitu ya. Wa bila qala akhbarana Suwaid bin Nasrin qala anba'ana Abdullah bin Ma'mar an Az-Zuhri an Atha bin Yazid al-Laitsi an Humran ibn Aban qala ra'aitu Utsman ibn Affan radhiyallahu an tawadda'a fabraga ala yadayhi thalathan faghasalahuma summa tamat madha wastanshaka summa ghasala wajhahu thalathan. Tengok ni, Utsman bin Affan radhiyallahu tawadda'a fabraga, maka menuangkan kedua belah tangannya. Apa tuh? Thalathan 3 kali. Faghasalahuma summa tamat. Jadi ketika cuci tangan dari langsung bisa mulut kumur-kumur langsung masuk ke hidung. Gitu. Itu bukan dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau puasa jangan bikin begitu, batal puasa. Karena ketika puasa ini menjaga 7 lubang. Ini kan 2 lubang kena, 3 lubang kena. Mulut 1, hidung 2. Paham tak? Dah. Summa ghasala wajhahu salasan, beliau cuci wajahnya 3 kali. Tuh. Ya. Summa ghasala yumna ilal mirfaqi salasan, kemudian tangan kanannya sampai ke mata siku nih 3 kali. Summa yusra misla dzalik, kemudian yang kiri yang demikian juga sama 3 kali. Ada hadis saya baca hadis supaya kamu jangan bengong. Dibilang masa fikih gitu Ustaz. Nah, ini hadisnya memang 3 kali ya tak? Summa qala, Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddah nahwa wudu'i. Kata Nabi, aku melihat SAW berwudu seperti wudu aku ini. Jadi kalau contoh aku ini kan bukan aku, kau contoh Rasul. Nah, itulah dia aku ini. Paham tak? Jangan coba-coba. Nah, jadi kalau datang Utsman Irmulan, lain, tak sama. Nah, paham tak kau? Bagaimana macam muka kau ni bilang wudu macam Nabi? Tidaklah kau. Mesti kau turut naik ke atas dari mana? Itu sanad yang kau tanya tadi. Ngerti? Dari sana ada dari Fulan bin Fulan terus ke atas. Nah, ini tadi ijazatannya naik ke atas, ada sanadnya. Ya. Tuh, kalau orang mengaji bila sanadin ibarat orang naik ke loteng atas tanpa tangga. Ngerti? Gimana naik ke atas tanpa tangga? Manjat. Itu bahasanya. Ngerti? Ya. Ya, sama orang ketika naik ke sutuh bila sulami. Itu bahasa Arab ya. Summa qala man tawadda nahu wudu'i hadza summa shalla rak'ataini. Nah, kemudian berkata barang siapa berwudu seumpama wudu ini, itu kata beliau, hadza ini summa shalla rak'ataini. Kemudian beliau salat 2 rakaat, la yuhadditsu nafsahu fihima. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Artinya salat ini bisa dikategorikan apakah salat subuh, tapi dekat ini berarti salat sunat apa? Sunnatul wudu. Ya. Jadi kalau kau masuk ke masjid sekarang wudu di situ. Wudu nih. Yang mana dipilih nih? Aku nih masuk nih ke masjid, tahiyatul masjid dulu, baru salat wudu. Nah, jadi kalau wudu di rumah masih dapat sunat wudu. Tapi kalau ke masjid, kau berniat ya, aku bagaimana saat sunat wudu? Kau masuk ke masjid wudu kan? Kau langsung tahiyatul masjid sudah dapat pahala sunat wudu. Oke? Masuk ke masjid Isya begini, orang azan, kau wudu di situ, kan kepingin 3 nih, 2 nih. Aku tahiyatul masjid, sunat wudu, berimaman dengan qabliyah Isya. Kan tuh? Kau bisa nih. Ternyata engkau wudu di situ masuk ke masjid, engkau berimaman sama, jangan ketinggalan dengan imam. Itu 3-3-nya kamu dapatkan. Hati. Sunat wudu, tahiyatul masjid, qabliyah itu
Dapat karena engkau sudah kepengen bagaimana fadilahnya pahala berimamah. Ngerti? Banyak kan di masjid untungnya begitu. Kalau balik ke rumah kau paling-paling dapat kopi entah teh balik ke rumah sambil nengok mau imaman bini sedang masak, aduh oleh situ lagi bercakap. Ya, kalau bini juga ada tuh, nengok apa kau? Ya, paham? Itulah rumah Allah untungnya. Banyak keuntungan ketika ke rumah Allah. Ya. Kemudian lagi apa di situ? Ujar beliau la yuhaddisu nafsahu fihi ma, ketika sudah wudu tadi salat 2 rakaat sudah wudu ya, la yuhaddisu fi nafsahu fihi ma syai'in ghufira ma taqaddama. Itu yang begitu kalau kau lakukan Allah ampunkan dosa-dosa kamu yang terdahulu. Ngerti? Mana tuh? Wudu, saat sunat wudu, udah ngomong apa-apa. Saat wudu udah ngomong apa-apa. Ya dah, wudu doanya wudu, salat sunat wudu, sudah. Ternyata Allah ampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Ngerti? Ya, dosa apa? Dosa-dosa kecil, mantau tangan gerayaman tadi kan, termasuk ke celana kawan. Ngasih ngambil sabun kawan, ngasih kok lirik kawan, ada kan? Gitu itu maksudnya. Itu tadi yang diampunkan ketika banyak pengampunan. Penting itu dengan wudu itu. Jelas? Ada yang mau tanya lagi? Jadi ada beberapa orang yang Mas lihat itu waktu dia kumur-kumur sebelum wudu itu kumur-kumur itu sambil menggosok giginya dengan telunjuk Apakah itu hasil sunnah itu? Tidak ada apa-apa. Asal tunjuknya keras aja, kasar. Jadi biasanya orang tukang kebun tuh, dikasar tunjuk, krek. Ya, tapi kalau tangan sabun ini mana bisa? Tak bisa, dia licin. Ya ambil sabut lah sedikit. Ya atau siwak ini kan. Hasil dia menghilangkan mungkin ada daki-daki mulut apa? Itu ya. Yang sorban kok gini kan. Kro. Tahu? Iya siap tuh tisu yang agak kasar tuh gini kan. Temburkan yang tempat situ, yang ke depan kawan. Itu hasil sunnah. Ya barakah siwak itu. Fasih tulisan enak didengar Qur'annya. Ya dan ridha Rahman. Insyaallah kalau orang sedang bersiwak, gigi jarang salah Qur'an itu. Karena ada panduannya. Sunnah Rasul. Yang bawa rokok itu itu bawa apa itu, bawa terasi, bawa pete, bawa bersihkan semua. Masuk ke masjid, amin kata orang, pete. Ini bawa asap semua kau. La ilaha illallah, kabur malaikat kau buat. La ilaha illallah. Nyinggung tuh memang tendang sekaligus. Ya bi'ail yadaini yatamadmad, dengan tangan apa? Kedua belah tangan tuh yatamadmad ketika berkumur. Ya. Wa bilai qala akhbarana Ahmad bin Muhammad ibn al-Mughirah qala haddatsa Utsman wa ibn Sa'id bin Katsir ibn Dinar al-Himsi an Syu'aib bin huwa ibn Abi Hamzah an az-Zuhri qala akhbarani Atha ibn Yazid an Humran an ra'a Utsman da'a bi wudu'in. Sini Utsman meminta tempat wudu itu. Fa baraga ala yadayhi, maka dituangkan atas kedua belah tangannya min ina'i daripada bejana itu. Faga salaha salasa marratin, maka beliau cuci tangan itu tiga kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu, kemudian dia masukkan tangannya yang sebelah kanan dengan wudu itu, arti kanan dulu itu ya. Fatamat mada wastansyaka. Nah, jadi tangan kanan. Ini tangan cleaning service kalau kiri ini. Ada baunya katanya. Ini tangan. Iya, jangan tangan ini itu, mana tahu bekas keburit tadi itu. Ya. Cucu tah, cucu lain ada paham dah tuh. Bawa apa nih bilang? Bawa apa? Ya? Bawa pesin apa? Pesing. Nah, itulah tadi. Pusing kau deh. Ya, tangan kan? Tuh, ya. Summa ghalas wajhahu salasan wa yadayhi ilal mirfaq. Kemudian beliau setelah itu baru mencuci wajah 3 kali dan kedua belah tangan ilal mirfaqaini salasa marat, sampai ke tangan ke mata siku 3 kali. Summa masabiras, kemudian Nabi menyapu kepala
kepala. Menyapu, bukan membasuh. Nah, sapu. Ya. Summa ghasala kulli rijlin min rijlai salasa marrat. Kemudian beliau mencuci tiap-tiap satu daripada kedua belah kaki beliau 3 kali. Bukan serempak gitu. Karena dulu baru gitu. Nah, kecuali kalau di laut, di sungai pasti serempak tuh nyemplung tuh sekaligus ya. Ya. Summa qala ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a wudu'i hadza. Kemudian beliau kata semapan, aku melihat SAW wudu aku ini itulah wudunya Nabi. Nah. Bagaimana kita melupakan sahabat Nabi? Tidak bisa. Itu guru besar. Ya, kalau tidak sahabat Nabi tak Islam kita. Karena mereka lah menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa qala man tadha mithla wudu'i hadza. Ya, kemudian berkata beliau, siapa yang berwudu, seumpama wudu aku ini ya, begitu. Summa qala qama fa shalla rak'ataini. Kemudian beliau mendirikan salat 2 rakaat, salat sunat wudu. La yuhadditsu fihi, tidak ngomong lagi. Artinya cakap, dah wudu sudah, doa, salat, tidak bercakap. Baik, apa kabar? Baik. Nanti kalau ke apa kita begini? Bersembahyang. Jangan begitu. Selesai urusan tuh. Allahu Akbar. Lo ke apa tadi? Ingat pula ketika rukuk kaki, paham enggak sembahyang. Tuh, karena ketika engkau wudu itu setelah wudu doa kan, itu dibukakan pintu surga yang 8 dah. Ya dah. Apa dia kan? Asyhadu an la wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika. Kan satu-satu mengatakan dibukakan dari itu. Iya, sebagaimana orang ketika azan berdoa Allahumma rabbah lid'awati tammah, ada kan? Juga. Surga itu terbuka dah. Menunggu, minta apa kau? Paham tak tuh? Mintalah, yang belum berbini minta bini. Yang minta anak, bila kau? Yang sudah berbini jangan minta bini lagi, marah bini. Ngerti kau? Ada tuh, itu yang kanjung-kanjung di belakang tuh. Allahu Akbar. Nah, itu yang perempuan juga begitu. Jangan minta suami juga di belakang tuh. Ini foto-foto tadi. Nah, batuk dikit. Nah, kan itu 2 tuh, imma MJM mak janda marana. Ya, wema ada yang melamar belum? Ya. Lamar lah boleh nih, jantan banyak depan nih. Jangan ustaz punya bini dah. Ya. Ketawa dia, gatal juga. Baik. La yuhadditsu fihi nafsahu. Ya, ghafarallahu ma taqaddam itu Allah ampunkan dosa kamu. Indah ya, wudu salat 2 rakaat, Allah ampunkan dosa yang telah lah. Indah wudu itu kan. Itulah indah. Orang sini wudu ya, sudah bersih dia, enggak bagi cuci pakai sabun aman kan, jangan kemana mana, betul tak? Aman. Bersih, sudah ada pakai bedak macam-macam itu dengan wudu. Indah kan? Iya, sering wudu, bersih, nampak nur cahayanya itu. Karena Allah ampun setiap wudu, Allah ampunkan dosanya. Orang ampunkan bersih, ngerti? Iya, ini wudu entah. Iya, nampak betul hitam gelap wajah. Kenapa? Ada yang mau tanya? Sepi malam ini ya. Banyak yang di belakang sebetulnya. Ya. Gimana? Ada yang mau tanya di sana? Allahu Akbar. Wa qala ittikhadul istinsyaq. Siapa di sini? Menghirup air dari hidung. Ya, bukan dari mulut. Itu madmadah, istinsyaq ke hidung. Tapi ingat nih, boleh kalau bukan dalam keadaan puasa. Ya. Wa bi ilai qala akhbarana Muhammad ibnu Mansur qala haddatsana Sufyan qala hasanah Abu Zinad haun qala hasanah Husain ibn Isa an Ma'nin an Malikin an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza tawadda ahadukum falyaj'al fi amfi ma'an tsumma yastanthir. Apabila kamu wudu, kata Nabi, falyaj'al, maka jadikanlah di hidung fi amfihi, pada hidungnya itu ma'an air. Itu istilah tsumma yastanthir, kemudian dihembuskan balik. Ya. Gitu, paham? Apa dia namanya itu? Keluarkan kembali. Dikeluarkan kembali. Jangan kau masukkan ke dalam, cuci hidung.
Tuh, maka itu hati-hati jangan ketika dalam keadaan berpuasa. Kan lubang yang 7 itu hati-hati. Tidak bisa membatalkan puasa. 2 hidung, lubangnya 1 mulut, 2 telinga, 2 depan belakang bawah itu. Hati-hati lubang 7 itu. Ya. Itu memang lubang hati-hati ya. Jelas itu? Ada tak yang punya lubang gigi kau nih? Hah? Tuh. Ya, ingat baik-baik. Kenapa? Tanya lubang mana kau? Ya. Masalah Ustaz. Pernah ada Nabi itu sholat pakai celana? Aku tidak pernah tahu. Enggak, saya Dia bilang pernah ada Nabi pakai celana ya? Hebat betul Ustaz. Hadis-hadis Rasulullah tidak pernah sahabat bilang begitu ya. Nabi pakai rida, pakai jubah, pakai telasan, pakai apa? Pakai top. Satu orang mengatakan pakai celana panjang. Aku tidak mungkin kau ini mau tanya celana kolor mungkin ya. Iya, yang koloran tuh orang dulu mana ada pakai gitu. Dia pakai celana yang macam celana yang setengah tiang tuh. Rata. Kayak kolor ini kan segitiga pengaman ya. Itu lain. Tidak pernah dengar aku. Kau dapat di mana itu? Di Google juga. La ilaha illallah. ya kan sekarang kan sering orang sholat pakai celana, cuman celana kan ketat. Oh, celana panjang ini. Nah, Tidak pernah kalau masih pakai gitu. Ini yang payah. Kalau di kita azza wajalla itu sekurang-kurangnya pakai celana panjang macam kau pakai itu makruh hukumnya. Mana yang pakai celana tuh? Tuh. Kita ngikut-ngikut orang-orang. Ya jangan tersinggung. Kitabnya ada, ya tak? Nah, jadi kalau nak pergi sunnah pakai yang sunnah. Nanti itu pakai desi, pakai CPU, pakai dasi, pakai apa namanya? Yang begini apa? Kupu-kupu, ya kan? Iya. Nah itu menandakan Nabi. Kalau kita pakai pentelon kan, celana panjang, tidak ada sejarahnya. Ada hadis Nabi SAW padahal makruh yang pakai model begitu. Ngerti? Tapi setidaknya kan wajib kita menutup aurat. Itu aja lah ya. Yang bilang Ustaz bilang, saya bilang tak boleh pakai celana panjang. Jangan begitu. Kitabnya ada Azza wa Jalla Iqtirabil Kabair itu ada di situ kitab ya bahwa pakaian Nabi itu beda dengan kita. Ya berusahalah sebaik mungkin untuk mengikuti pakaian tersebut itu. Berusaha. Itu aja ya. Gimana? Tidak apa-apa tanyakan bagus lah. Kau tanya itu lain kali kan tahu tuh. Ya, ngerti? Baik. Adzan ya? Hah? Adzan? Tahu dia. Selesai kan? Alhamdulillah gajian. Nah, kan sudah selesai gajian enggak? Sama sembahyang. Sudah assalamualaikum gajian. Ustaz assalamualaikum gajian. Apa lagi? Sudah. Nah, ya, dari sana ada undangan kan? Aman kan? Iya. Jagalah mudah-mudahan ya. Ya, enggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang saya Ustaz jawabkan ini mungkin agak kamu bukan terpukau. Bukan, terpukul. Ya, tahan-tahan sajalah. Nanti kalau kurang yakin datang ke rumah Ustaz. Bukan ini kitabnya nih, yang pakai celana panjang. Enggak apa-apa, ya. Datang kamu, tapi bawa kue ke rumah. Kamu datang bawa potongan badannya kurus cuma tak makan. Ya. Kasihan Ustaz, kurus kabur kaget. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Jadi hukum itu jangan malu. Walaupun kita terpukul, siap terima. Karena kita tanyakan, mungkin sekarang kita terasa berat, akan datang nanti step by step, insya Allah kita akan terima pelan-pelan. Itu saja ya. Mudah-mudahan. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Allahumma anta syafi Allahumma anta syafi Allahumma anta syafi ishfina ya Allah shifaan la yughadiru sama. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amal wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.